Alhamdulillahil qail fi kitabil karim fastabiqul khairat walhamdulillahilladzi amarna bil hijrati ila haqqi wal adl wa ja'al taghyiri sunnata fi hayatil umami wasyuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Biqaulil hamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat, terutama nikmat di dalam kita bisa berislam, beriman dan berihsan. Demikian juga marilah kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya ila akhir din. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di tengah derasnya arus digitalisasi, kecanggihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ledakan informasi dan gaya hidup yang semakin permisif ini, umat Islam hidup dalam satu era yang sudah lama disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sayati 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Sayati 'alan nasi zaman, akan tiba satu masa yang menimpa manusia di mana orang yang bersabar dalam agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sekalian, di dalam fenomena kekinian yang sesuai dengan hadis ini adalah yang pertama, orang mengalami kebingungan moral dan identitas. Banyak di antara kita, banyak mahasiswa dan generasi muda terombang-ambing antara nilai Islam dan arus budaya yang populer. Standar halal haram bergeser menjadi tren atau tidak. Benar dan salah diukur dengan adanya rating dan like. Atau ilmu dipinggirkan dan opini diutamakan. Di era media sosial ini banyak orang yang berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, sayati 'alan nasi sanawatun khada'at. Akan datang pada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur didustakan, pendusta dipercayai, amanah dikhianati, dan pengkhianat diberi amanah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bisa jadi agama dijadikan komoditas. Agama dijual demi popularitas atau politik. Dakwah menjadi tontonan bukan tuntunan. Ilmu jadi hiasan bukan landasan. Jamaah-jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita ambil di dalam sikap seperti ini? Yang pertama, marilah kita bisa bersabar di dalam iman. Bersabar bukan berarti pasif, tapi teguh dan aktif menjaga kebenaran walau menyakitkan. Qulil haqqa walau kana murran. Seperti menggenggam bara, tetapi tetap memegangnya karena tahu itu adalah perintah Allah. Yang kedua, menjaga ilmu dan adab. Di lingkungan kamus, jangan hanya jadi ilmuwan di atas kertas, tapi kita juga bisa menjadi pelaku kebaikan yang rendah hati. Sabda Rasulullah, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis diriwayatkan Bukhari. Sikap kita yang tiga, hendaknya kita bisa
berkomunitas dengan orang-orang yang baik. Wong kang soleh kumpulono, jangan berjalan sendiri, bangun jejaring kebaikan, komunitas dakwah, diskusi ilmiah, pengajian kampus, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa innaha ya'kulu dha'bi minal ghanamil qasiyah." Wajib atas kalian semuanya untuk bersama, berjamaah, karena serigala itu akan memakan kambing yang terpisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka khutbah ini bukan sekedar nostalgia atas hadis Nabi, melainkan panggilan reflektif. Apakah kita bagian dari yang memegang bara itu, ataukah malah melepaskannya demi kenyamanan sesaat? Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian, hadis berikut tentang sayati 'alan nasi zaman, atau akan tiba satu masa menimpa manusia, itu adalah sabda Nabi, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilmi wa yalqashahu wa tadharul fitan wa yaksarul hajar. Akan terjadi pada umatku waktu terasa pendek, ilmu berkurang, sifat kikir dilemparkan ke hati manusia, dan muncul banyak fitnah atau al-harj, pembunuhan semakin banyak, sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Makna waktu terasa pendek atau yataqaribuz zaman, para ulama menafsirkan hadis ini dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah makna hakikinya. Bisa terjadi bahwa waktu sebenarnya, bisa terjadi bahwa ini menjadi waktu yang sebenarnya menjadi lebih singkat karena hilangnya keberkahan dalam hidup manusia. Yang kedua, maknanya relatif. Manusia merasa waktu berlalu sangat cepat. 1 minggu seperti sehari, 1 bulan seperti seminggu, padahal jamnya tetap 24 jam sehari. Jamaah sekalian, fenomena kekinian kaitannya dengan waktu yang terasa singkat, yataqaribuz zaman. Yang pertama, kita sibuk tetapi tidak produktif. Banyak orang mengaku sibuk seharian, tapi sedikit hasilnya. Dosen, mahasiswa, ASN, siapapun kita, semuanya merasakan waktu habis, tetapi target tidak tercapai. Contoh yang mungkin kita alami bersama adalah dosen, pekerja, kita semuanya sibuk meeting, tapi kita lupa sholat atau tilawah. Mahasiswa sudah 6 bulan atau 1 semester, tapi belum juga menulis 1 halaman pun proposalnya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Yang kedua, kecepatan teknologi, tetapi kita kehilangan kedalaman. Kita hidup di zaman yang serba cepat, klik, swipe, scroll, dan sebagainya, tapi justru kehilangan refleksi, perenungan, dan kontemplasi. Contoh aktualnya adalah kita baru membaca judul berita, kemudian langsung share tanpa harus klarifikasi. Atau kadang membuat tugas menggunakan AI, menggunakan kecerdasan intelektual yang instan, tapi tidak paham isinya. Yang ketiga, kita juga kadang tergantung dengan gawai atau digital oriented, digital overload. Manusia tenggelam dalam notifikasi, konten cepat, dan algoritma tak berujung. Waktu habis bukan karena sibuk, tapi karena terserap dalam layar. Contoh nyatanya, sehari bisa kita menggunakan HP atau gadget itu 5 jam untuk melihat medsos atau TikTok dan sebagainya. Tapi kita tidak ada waktu untuk keluarga, membaca Al-Quran, atau bahkan diskusi ilmiah. Saudaraku sekalian, dampak waktu yang hilang keberkahannya, sebagaimana Allah tuliskan di dalam surah Al-Asr yang tadi awalan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian.
Masa ini adalah amanah, dan ketika tidak dimanfaatkan untuk ilmu, amal dan kebaikan, dia akan berubah menjadi penyesalan. Jamaah sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ada nasihat manajemen waktu Islami. Jadikan sholat sebagai waktu, bukan alarm HP. Rencanakan hari dengan target amal, bukan sekedar jadwal kerja. Ini yang menarik. Yang kedua, kita bisa meminimalisasi distraksi. Contoh, matikan notifikasi saat belajar, baca Al-Quran, atau diskusi dengan serius. Atau bisa juga kita batasi waktu untuk mengkonsumsi konten instan yang merusak fokus dan produktivitas. Yang ketiga, kita bisa menggunakan teknologi dengan cerdas. Gunakan AI untuk meringankan tugas, tapi tetap berpikir dan merenung. Baca Quran dan hadis lewat aplikasi, tapi jangan tinggalkan mushaf dan halaqah secara langsung. Dan yang penting lagi adalah kembalikan berkah waktu dengan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku sekalian, notifikasi atau kesimpulan dan relevansi yang bisa kita ambil, sayati zaman alan nas, akan datang satu masa yang menimpa kita semuanya, itu telah tiba, dan kita berada di masa waktu seperti kilat, informasi tak terbendung dan kesibukan tanpa arah. Sebagai insan kampus, kita perlu menjadi teladan dalam memanajemen waktu, menjaga keberkahan umur, dan menghidupkan nilai-nilai Islam di era disrupsi ini. Dari hal yang dijelaskan tadi, bisa pula mengandung makna dan mengingatkan kita semuanya bahwa akan datang satu masa yang waktunya akan terasa begitu cepat. Setahun serasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari berasa sesaat, kayaknya baru saja terjadi. Dan kalau kita sudah merasakan demikian, sudah terjadi dan kita alami, maka pesan saya sebagai khatib, jaga dua hal. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Dan yang kedua, upayakan kita selalu ingat zikir untuk wafat, zikrul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajada bihi katsira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Hijrah ini bukan lagi tentang berpindah tempat, tapi berpindah dari keraguan menuju keyakinan, dari kebimbangan menuju keberanian, dan dari kebodohan menuju pencerahan. Bulan Muharram pada tahun hijrah dan hadis-hadis tentang sayati zamanu 'alan nas, akan tiba satu masa yang menimpa manusia, mengingatkan kita bahwa iman dan Islam butuh perjuangan, dan kampus tempat ilmu dan akal sehat tumbuh harus menjadi benteng kejujuran, moralitas, dan kebenaran. Hadirin sekalian, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawfiqa ahli al-huda wa a'mala ahli yaqin wa munasahata ahli tawbah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli rahbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfana ahli ilm hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Allahumma sabit qulubana ala dinik wahtana minan da'ni yamsikuna bil jamri fi zamanil fitnah. Allahumma aslih syababal muslimin wahdi tullabil ilmi wa ahlil jami'ati waj'alhum ad-da'wah fil ilmi wal imani wal akhlaq. Allahumma anshuril islam wal muslimin wahfadha biladana wa amnana waj'alil ilmi nuran lana fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.